Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Siti Marcella dengan NIM 12140200162 dari KPI 4D. Video ini ditujukan untuk ujian akhir semester pada mata kuliah Administrasi Dakwah. Baik, di video kali ini kita akan bicara tentang peran administrasi dakwah dalam meningkatkan efisiensi dari pengelolaan dakwah. Nah, administrasi dakwah itu sendiri itu kan memiliki peran yang penting dalam meningkatkan efisiensi pengelolaan dakwah, karena dalam administrasi dakwah itu kita mencakup beberapa proses, mulai dari perencanaan, kemudian pengorganisasian, ada juga pengawasan dan juga pengendalian. Nah, ada beberapa jenis dakwah yang tentunya memerlukan administrasi dakwah ini untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan dakwahnya. Nah, yang pertama itu ada dakwah Islam. Maksud dakwah Islam tersendiri ini tuh administrasi dakwah ini dapat digunakan untuk mengelola kegiatan dakwah Islam seperti pengajaran Al-Quran, ke hadis, ajaran Islam, serta pengembangan program-program pendidikan keagamaan. Nah, tentunya ini tuh melibatkan kayak perencanaan kurikulum, kemudian pengorganisasian kelas, koordinasi antar guru, administrasi keuangan, dan juga manajemen dari acara. Kemudian yang kedua ada dakwah sosial. Nah, dakwah sosial ini tuh melibatkan bagaimana sih upaya kita untuk mempromosikan nilai-nilai dan ajaran Islam di masyarakat melalui berbagai program-program kemanusiaan atau program-program sosial, misal mengelola program pemberdayaan masyarakat, kemudian pelayanan sosial, kesehatan, kebersihan, dan juga bantuan kemanusiaan. Tentunya ketika kita melaksanakan kegiatan-kegiatan dakwah sosial ini, kita tentunya butuh perencanaan, kemudian pengorganisasian sumber daya, pelaporan kegiatan, dan juga evaluasi program sebagai acuan untuk memperbaiki program di masa yang akan datang. Kemudian ada dakwah media. Nah, tentunya dakwah media ini tidak akan lepas dari kehidupan kita gitu kan, karena perkembangan zaman yang terjadi mengharuskan kita menggunakan media yang semakin berkembang. Nah, administrasi dakwah ini penting dalam mengelola kegiatan dakwah melalui media, termasuk kayak kita mengelola stasiun radio, televisi, kemudian pengisi konten dakwah, penerbitan buku dan majalah, serta pengelolaan situs web dan juga media sosial. Nah, peran penting dari administrasi dakwah dalam dakwah media ini sangat dibutuhkan, karena kan kita melibatkan perencanaan, kemudian pengorganisasian produksi, terus pengelolaan anggaran, dan juga pemasaran konten dakwah yang akan disampaikan. Kemudian yang terakhir, jenis dakwah yang butuh sekali terkait administrasi dakwah ini adalah dakwah interfaith. Nah, dakwah interfaith ini bisa berupa seminar, kemudian konferensi, kegiatan-kegiatan lain yang mana bertujuan untuk mempromosikan pemahaman dan juga toleransi antar agama. Nah, administrasi dakwah ini sangat diperlukan untuk mengelola logistik, kemudian administrasi peserta, dan juga dokumentasi kegiatan. Nah, selain dari jenis-jenis dakwah yang sudah disebutkan, ada dakwah yang sangat umum di masyarakat, misalnya dakwah perorangan. Nah, tentunya dakwah perorangan ini juga membutuhkan administrasi dakwah, namun berbeda dari skalanya ataupun skema yang dilakukan, karena kan biasanya dakwah yang dilakukan secara perorangan itu tahap pengorganisasiannya itu kayak individu itu punya lebih dari satu peran gitu. Kemudian peran penting dalam menjalankan sebuah kegiatan dakwah sebagai dalam administrasi dakwah itu kan tadi perencanaan. Kenapa perencanaan itu sangat penting? Karena kan administrasi dakwah itu membantu dalam merencanakan kegiatan dakwah secara sistematis. Misalnya kita menentukan tujuan dakwah ini tuh buat siapa, terus juga penjadwalan kegiatan, alokasi sumber daya, dan juga identifikasi dari target maupun mad'u dakwah kita. Terus terkait pengorganisasian, bahwa administrasi dakwah ini sangat membantu dalam mengorganisasi kegiatan dakwah dengan baik, melibatkan pengelompokan tugas-tugas, terus juga penugasan peran-peran, dan juga membentuk struktur organisasi yang efisien. Kemudian terkait pengawasan. Nah, dalam sebuah kegiatan itu kita perlu pengawasan, karena kan
sangat penting gitu untuk mengawasi keberjalanan sebuah kegiatan gitu. Nah, administrasi dakwah ini melibatkan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan dakwah melalui pengawasan yang efektif, kemudian kemajuan kinerja personel dakwah kita dapat pantau, terus juga masalah dapat diidentifikasi dengan cepat sehingga kita dapat menentukan tindakan apa yang harus dilakukan ketika terjadi sebuah permasalahan. Kemudian yang terakhir adalah terkait pengendalian, bahwa administrasi dakwah ini tuh kayak melibatkan pengendalian terhadap sumber daya, anggaran tadi dalam dakwah Islam, bahwa kita kan perlu manajemen anggaran, manajemen keuangan gitu kan. Kemudian memastikan bahwa kegiatan ini sudah sesuai dengan prosedur dan kebijakan yang diambil itu sudah relevan gitu. Nah, dari keempat poin yang disebutkan di atas, bahwa sangat penting gitu dalam keberjalanan dakwah, tapi perlu dicatat bahwa administrasi dakwah ini bukanlah tujuan akhir dari kegiatan dakwah, namun hanya sebagai sebuah sarana yang mendukung keberjalanan dan keefektivitasan kegiatan dakwah yang sesuai dengan prinsip agama. Maka dari itu, bahwa kita jangan terlalu kita perlu memperhatikan administrasi dakwah, tapi jangan lupa dengan nilai-nilai ajaran agama yang kita anut gitu. Oke, kita lanjut terkait tentang bagaimana sih format administrasi dakwah dalam menghadapi perkembangan zaman yang mana saat ini tuh terus berkembang, terus maju gitu kan. Nah, kita dalam menghadapi perkembangan zaman yang terus berubah, terus berkembang menjadi lebih mudah, maka format dari administrasi dakwah juga perlu mengikuti perkembangan yang ada. Karena sebagai manusia kita tuh penting untuk mengikuti kemajuan zaman, jangan sampai kita tertinggal. Kalau misalnya kita tertinggal, maka kita tidak akan bisa menyampaikan pesan-pesan dakwah yang yang efektif gitu di perkembangan zaman yang ada. Nah, saya ada beberapa format administrasi dakwah yang dapat diterapkan nih di zaman dengan teknologi yang sangat amat maju ini gitu. Yang pertama terkait penggunaan teknologi informasi. Nah, penggunaan teknologi informasi ini sangat penting sekali dalam semua hal kehidupan kita, termasuk dalam administrasi dakwah. Karena kalau misalnya kita ingin mengikuti perkembangan zaman, maka kita harus mengikuti perkembangan teknologi informasi yang ada. Nah, pemanfaatan teknologi informasi misalnya kayak internet, kemudian media sosial, ada aplikasi mobile, dapat menjadi alat yang efektif dalam menyampaikan pesan dakwah, karena bisa kita lihat dalam realitanya hal-hal yang disampaikan dalam media sosial itu lebih cepat diterima oleh masyarakat. Maka dari itu hal ini dapat kita lakukan misalnya melalui pembuatan situs web resmi, terus juga ada blog pribadi, ada YouTube, media sosial Instagram, Twitter, TikTok, dan juga aplikasi mobile yang bisa membantu untuk menyebarkan konten dakwah selain disebarkan secara konvensional. Nah, selain itu juga melalui internet kita kan bisa memberikan informasi, terus juga bisa berinteraksi langsung. Misal dalam Instagram kita ada komen di postingan, itu bisa kita bisa interaksi secara langsung dan membalas komen tersebut gitu. Nah, ada salah satu organisasi masyarakat yang mana menurut saya ini sangat mengikuti perkembangan zaman, yaitu Nahdlatul Ulama, yang mana ormas ini tuh mempunyai hampir semua jenis media sosial ataupun media informasi, platform media kayak web resminya mereka ada, kemudian aplikasi mobile yaitu NU Online, kemudian Twitternya NU Online, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, bahkan di Spotify. Dan yang terbaru itu ada aplikasi yang diperuntukkan untuk anak-anak, yaitu aplikasi NU Kids yang berisi tentang ajaran-ajaran Islam, kemudian sejarah tentang Nahdlatul Ulama, dan masih banyak lagi ya. Nah, dengan banyaknya media yang pihak Nahdlatul Ulama miliki, berarti pihak Nahdlatul Ulama ini menjalankan administrasinya dengan baik dan juga menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan juga teknologi informasi. Kemudian yang kedua,
terkait pelatihan dan juga peningkatan kapasitas. Nah, dalam menghadapi perkembangan ini, tentunya para dai, kemudian para mubalik, terus para konten kreator dakwah tentu perlu mengikuti pelatihan dan juga pengembangan keterampilan secara teratur, karena kita tidak mungkin mengikuti perkembangan yang ada jika skill untuk melakukan sesuatu yang berhubungan dengan teknologi saja kita nggak bisa gitu. Makanya diperlukan pelatihan-pelatihan khusus, misalnya di bidang IT, kemudian digital marketing, sosial media analis, manajemen media sosial, dan juga yang lain gitu. Kemudian yang ketiga itu terkait pemasaran dan juga branding. Nah, branding ini tuh sangat booming ya di masyarakat karena bisa mengangkat citra positif dari suatu individu maupun kelompok. Nah, administrasi dakwah juga perlu memperhatikan strategi pemasaran serta branding untuk mencapai audiens yang lebih luas lagi. Misalnya kita penggunaan media sosial tadi, terus juga iklan-iklan online, kampanye pemasaran melalui platform media sosial, dan juga kolaborasi dengan influencer. Yang mana kan saat ini kita banyak sekali influencer-influencer dakwah yang booming di masyarakat. Nah, bisa melakukan kolaborasi sebagai branding agar membantu meningkatkan exposure serta menciptakan citra positif yang kuat terhadap sebuah kegiatan dakwah. Kemudian yang terakhir adalah evaluasi dan pemantauan. Ini merupakan hal yang sangat penting karena melakukan evaluasi terhadap kegiatan dakwah yang dilakukan ini bisa bisa menjadi acuan kita untuk kegiatan dakwah selanjutnya. Nah, evaluasi ini bisa kita lakukan misalnya survei, terus wawancara, dan juga analisis data. Dan juga bisa tadi disebutkan kita melihat dari komen-komen mad'u masyarakat di berbagai platform, maka itu bisa kita jadikan bahan evaluasi. Nah, terkait pemantauan, bahwa pemantauan terhadap perkembangan dan juga tren dalam masyarakat juga penting agar administrasi dakwah itu dapat mengikuti perubahan dan menyesuaikan strategi yang diperlukan. Tapi perlu digarisbawahi bahwa penting untuk mengikuti sebuah tren, tapi jangan sampai akibat tren tersebut kita mengesampingkan nilai-nilai ajaran Islam yang sudah kita junjung sejak awal. Nah, mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.